full perangkat kamjukna. Oke. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita mau bahas soal, kan kalau kemarin bahas soal ya, tapi mungkin sekarang bahas soalnya tuh soal yang 2018, sama ada juga aku dapat dari salah satu bimbel, mungkin kayak yang 2018 dulu ya. Nah, nih. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan. Atau jangan dulu kelihatan. Jangan dulu yang ini. Yang nomor 31. Nah, ini dulu. Kelihatan kan? Nah, ini kan jadi produk oksidasi senyawa di atas. Nah, senyawa ini dia tuh senyawa apa jenisnya? Tahu nggak teman-teman? Senyawa jenis apa? Ini salah satu senyawa organik. Dan ciri khasnya adalah ada OH. Apa namanya? Jenis senyawa apa? Alkohol bukan A. Ya, betul, alkohol. Nah, jadi alkohol ciri khasnya adalah rumus molekulnya tuh C. Pokoknya C, H, sisanya ini CX, HX, terus ada OH. Nah, kayak gini. Ini gugus fungsi dari alkohol, ada gugus OH atau yang namanya hidroksil. Nah, gugus alkohol tuh ada 3 jenis. Yang pertama adalah alkohol primer. Nah, terus 2 sekunder, ya jelas ya, sekunder. Terus 3 tersier. 4-nya dia kuarter. Nah, bedanya apa yang sekunder, primer, sama tersier, kuarter? Nah, dari atom karbon yang atom karbon pusatnya maksudnya yang mengikat OH. Jadi kan di sini kita tulis yang ini ya. Kita contoh dulu yang primer. Yang primer tuh ini yang primer. H. Jadi kalau alkohol primer dia tuh mengikat 1 C. Disebutnya alkohol primer. Nah, sedangkan yang alkohol sekunder dia tuh mengikni primer ya, ini 1, aku tandain 1. Untuk alkohol sekunder dia tuh mengikat 2 C. Atau C pusat yang mengikat 2 C. Kan C itu punya 4 tangan ya, jadi dia mengikat 2 C. Nah, terus yang tersier dia mengikat 3 C. Mengikat 3 C. Tapi tetap ada gugus OH atau gugus hidroksil. Nah, ini primer, ini sekunder, ini tersier. Nah, di soal ini, alkohol ini dia termasuk primer, sekunder, atau tersier? Primer. Kenapa primer? Atom pusatnya ini kan? Sekunder. Ya, betul, sekunder. Atom pusatnya ini kan? Dia mengikat 2 Iya. ini, 2 C. 2 C. Ini kan C, H3, ini H3. Nah, udah gitu. Nah, berarti dia yang sekunder. Nah, ternyata setiap alkohol itu bisa dioksidasi. Nah, untuk yang primer, yang satu ya, yang primer, kalau dioksidasi, kalau yang primer tuh ini misalkan, ini COH, nah gini aku tulisnya, ini yang primer. Kalau dioksidasi ya satu kali, ini ada tanda oksidasi, dioksidasi satu kali itu jadi namanya aldehid. Nah, ini aldehid namanya. Ntar, hapus dulu ini nih, nggak enak kan. Biar enak nulisnya. Ulang lagi. Jadi tadi ada 4 atau 3 jenis alkohol, primer, sekunder, tersier. Nah, terus setiap alkohol itu bisa dioksidasi.
dioksidasi sebagai beberapa reaksi. Nah, ketika dioksidasi, alkohol itu berubah jadi sesuatu gitu. Nah, untuk yang primer, tadi kan yang primer gini kan. Primer. Nah ini yang primer, dia mengikat satu C. Kalau dioksidasi satu kali, ini lama dioksidasi, dia jadi namanya tuh aldehid atau C rangkap C double bond O. Terus dia mengikat H, terus dia berikatan sama H. Terus ketika dioksidasi satu kali lagi, si aldehid dioksidasi, dia jadi namanya tuh asam karboksilat. COOH. C. Tuh, jadi kalau si alkohol primer dioksidasi jadi aldehid, dioksidasi lagi jadi asam karboksilat. Nah, kalau misalkan yang sekunder dia punya 2C, ketika dioksidasi satu kali, dia jadi namanya tuh keton. Nah, bedanya keton sama aldehid itu apa? Kalau keton dia tuh gak ikat H, gak ikat gugus H. Sedangkan aldehid yang ikat gugus H. Nah, kayak gitu bedanya keton sama aldehid. Nah, terus dan dia nggak bisa dioksidasi lagi. Jadi dia cuma bisa satu kali oksidasi. Nah, sedangkan ya ini sponsor Devantri. Sedangkan yang ketiga itu tuh alkohol tersier. Dia main ketiga C. Nah, alkohol tersier dia tuh tidak bisa dioksidasi. Gitu. Jadi dari ketiga jenis ini kita bisa nentuin dia tuh alkohol primer, sekunder, tersier dan reaksi oksidasinya. Kalau misalkan primer dioksidasi jadi aldehid, terus jadi karboksilat, sedangkan kalau alkohol sekunder jadi keton dan tidak bisa dioksidasi dua kali, dan kalau tersier dia tidak bisa dioksidasi. Jadi jawabannya yang mana kira-kira? A, B, C, D, atau E? Kan tadi tahu ya 31 tuh dia tuh alkohol sekunder. Berarti kalau dioksidasi jadi yang mana? Yang C. Ya, betul. Jadi jawabannya yang C. Tuh. Ini senyawa apa namanya? Itu dua. Tadi T apa? Aduh. C-nya 3, berarti pro. Ini ada OOH, berarti dia asam alkanoat. Jadi namanya tuh asam propanoat. Nah, terus kalau yang ini, dia namanya tuh ester. Karena COOH, bukan COH, tapi C lagi, COOR. Jadi kalau ester tuh R, COOR. Kalau karboksilat, R, COOH. Itu bedanya. Berarti ini metil etanoat. Ini kan metil 1 etanoat. Ini namanya apa? Keton kan? Nah, namanya tuh ini kan C-nya 3, berarti dia propanon. Ini propanon. Kalau ini COOH, C-nya ada 2. Ini namanya asam etanoat atau asam asetat. Asam asetat. Sedangkan ini O-nya di tengah. Apa? Ini jenis gugus fungsi apa? Yang E. O-nya di tengah. Namanya tuh ether. Atau ini nama senyawanya kan ini 1, ini 2. Berarti etil, metil, ether. Atau bisa juga disebut metoksietana. Metoksietana. Nah, itu senyawa organik. Gimana? Cukup jelas? Ada yang tanyain dulu. Kalau udah, kita lanjut. Gimana? Gimana, Wan? Jelaskan. Ya. Oke, lanjut ya. Oke. Terus nomor nah 32. Bentuk dan sifat kepalan molekul BF2Cl yang ditunjukkan pada gambar di atas adalah, nah, sebenarnya dari sini kalau misalkan teman-teman ditanya pertama bentuk molekul atau bentukan molekul itu kan, atau juga geometri molekul, teman-teman lihat
Teman-teman lihat apa namanya? Kok enggak? Teman-teman lihat, kok nggak bisa? Nah, bisa. Teman-teman lihat namanya PEI sama PEB-nya. Kalau misalkan yang ditanya adalah bentuk molekul. PEI itu apa? Ada yang tahu nggak PEI? Sama PEB. Pasangan elektrik ikatan. Tuh, yang PEB pasangan elektron bebas. Nah, sekarang di sini dia PEI-nya berapa? Si BF2Cl. 3. Ya, PEB-nya PEB-nya 0. Kenapa 0? Karena elektron valensi si B itu dia 5. 3. Karena kan B itu konsentrasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p1. Nah, karena kali ini 5 kan, berarti yang dipakai adalah yang 2s2, 2p1. Berarti elektron valensinya itu 3. Dia itu punya 3. Nah, tapi dia nggak punya PEB. Nah, kalau PI-nya 3, PEB-nya 0, itu tuh apa? Disebutnya adalah apa? Planar segitiga. Atau segitiga planar. Ini yang C jawabannya. Itu. Jadi apa? Banyak daftarnya. Misalkan kayak tetahedral. Tetahedral tuh yang PI-nya 4, PEB-nya 0. PEB-nya 0. Dia disebut tetahedral. Contohnya adalah CH4. 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 Nah, CH4 kan dia punya 4 PI, juga punya PB. Nah, dia bentuk molekulnya tetahedral. Tuh. Kalau yang lain bipirimida segitiga, dia tuh yang PCl5. PCl5. Dia bipirimida segitiga karena PEI-nya 5, PEB-nya 0. Tuh. Terus kenapa dia disebut polar? Nah, jadi sesuatu disebut polar ketika momen dipolnya 0. Momen dipolnya, momen dipolnya 0. Disebut non polar ketika momen dipolnya 0 atau mendekati 0. Berarti disebut polar ketika momen dipolnya tidak sama dengan 0. Nah, mana yang menyebabkan? Bentar. Kok? Bentar ya. وإذا قيل لهم ارجعوا لا يرجعون ويل يومئذ للمكذبين. Sekali lagi ya. Nah, gitu. Jadi yang tadi disebut planar segitiga. Nah, terus kenapa dia tuh disebut polar tadi? Karena dia tidak punya momen dipol, dia momen dipolnya tidak sama dengan 0. Nah, apa yang menyebabkan dia tuh tidak punya momen dipolnya tidak sama dengan 0? Jadi, nah setiap atom mempunyai keelektron negatifan atau kecenderungan untuk menarik elektron dari atom lain. Berarti kurang lebih kita tulisin kayak gini, kayak apa namanya tuh di fisika. Nah, jadi ini punya panah ke sana, ini punya panah ke sana, ini punya panah ke sana. Nah, jadi ini kan kiri sama kanan saling meniadakan, tapi ternyata ada resultan ke atas. Berarti molekul BF2Cl dia tuh mempunyai momen dipol kecenderungan ke atas sekian, pokoknya sekian pokoknya. Misalkan kayak gini nih. Katakanlah keelektron negatifan si F tuh 4. Si F juga 4. Sedangkan si Cl tuh dia
3 gitu. Berarti kan ke kiri kanan nggak punya momen dipol ya, tapi kalau ke atas dia punya elektronegatifan atau selisih elektronegatifan 3. Berarti dia punya momen dipol. Karena dia punya momen dipol, berarti dia polar kayak gitu. Intinya selain itu suatu senyawa atau molekul dikatakan dia polar atau non polar. Yang pertama tuh kalau polar ya, ini dulu yang polar dan non polar. Kalau yang polar, ciri-cirinya tuh yang pertama salah satunya ya, dia punya Pb. Yang kedua dia tidak simetris. Tidak simetris. Simetris. Nah, sedangkan non polar dia tidak punya Pb. Tidak ada Pb. Tidak ada Pb. Sedangkan si yang non polar satu lagi adalah dia simetris. Contohnya tadi si apa? CH4. Nah, ini kan dia simetris kan? Dan dia nggak punya apa? Pb. Berarti dia non polar. Gitu. Gimana, ada yang ditanyakan untuk yang ini? Yang nomor 32. Ini soal yang bertanya tahun 2018. Ini masih zaman-zaman belum UTBK, belum UTBK. Kak, lupa lagi nentuin PEB gimana? Oh, PB. Misalnya gini nih. Oh, ntar dulu ya, aku stop dulu, sekalian cari daftarnya. Daftarnya. Nah, kita cari geometri molekul dulu. Nah, kan ini kan, kalau misalkan dia punya apa? Terus dulu yang lain. Nah, sini kan kalau misalkan dia punya PI-nya 2, PB-nya 0, dia linear. Tuh, tadi PI-nya 3, PB-nya 0, dia trigonal planar atau trigonal datar. Kalau yang planar bentuk T, dia PI-nya 3, PB-nya 2, atau CLF 2. Nah, nentuin PB gimana? Nentuin PB kayak gini. Misalkan senyawa yang ada PB-nya itu adalah NH3. NH3. Nah, kenapa dia ada PB? Karena N itu dia golongan 5. Nah, golongan 5 otomatis dia punya 5 elektron valensi. Karena punya 5 elektron valensi, berarti dia, tapi di sini dia hanya membutuhkan 3 ikatan untuk membentuk kaidah oktet. Jadi pokoknya ada tiga. Nah, PEB itu adalah yang nggak berpasangan di sini. Nah, dia punya PEB-nya 1. PEB-nya 1, PEI-nya, PEI-nya dia 3. Kayak gitu. Berarti PEB 1, PEI 3. Kita lihat yang PEB 1, PEI 3, dia molekulnya apa? Macam molekulnya. Nah, ini piramida trigonal. PEI 3, PEB-nya 1. Kayak gitu. Ini ya PEB itu. Pertama kita harus tahu dulu apa namanya tuh elektron valensinya. Terus kita susun yang berikatan. Contoh yang lain adalah H2O. Kan dia OO tuh elektron valensinya 6 kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena dia golongan 6. Nah, karena dia molekulnya ada H2O, berarti dia cuma berikatan dengan 2. Set. Dia cuma berikatan dengan 2H. Otomatis ada 2 pasang.
pasangan elektron bebas yang nggak berikatan. Ini maksudnya. Ini 2 ya, maksudnya 1, 2. Berarti dia punya 2 pasang, berarti PEI 2, PEB 2. Tuh, makanya dia disebut bentuk linear atau V. Makanya H2O dalam struktur itu kan ditulisin kayak gini. Karena dia bentuknya adalah V. Karena dia punya PEB. Kayak gitu. Gimana, Wan? Oke, paham, Kak. Ya. Ya gimana? Aman? Aman, Kak. Oke. Kita lanjut nomor 33. Persentase massa atom karbon dalam suatu senyawa organik adalah 40%. Jika tetapan Avogadro 6,023, jumlah atom karbon dalam 12 persen tersebut adalah, dulu. Persentase massa atom karbon, jadi kan persentase massa atom karbon dalam satu senyawa organik adalah 40%. Jadi kita nggak tahu senyawa organiknya tuh apa gitu. Kita misalkan asumsikan katakanlah CX, HY, OZ. Nah, ini senyawa organik. Dalam ya, dia konsentrasi C-nya tuh dia 40%. 40%. Oke. Jika tetapan Avogadro 6 kali 1023 dan jumlah atom karbon ada 12 gram, senyawa tersebut adalah, nah, kan kita belum tahu ya senyawanya itu apa gitu. Nah, tapi kita tahu bahwa nyatu 40% dan jumlah atom karbonnya, massa C-nya, massa C dia 12 gram. 12 gram. Nah, tadi kan tahu bahwa massa atom karbon tuh 40% dan massa atom karbon itu 12 gram. Berarti 40% tuh sama dengan 12 gram. Berarti kalau 100% senyawanya tuh masanya berapa? Kita bisa tahu massa apa? Massa 1% senyawa dalam senyawa ini berarti 100% per X sama dengan 40% per 12. Nah, berapa dapatnya ini? Di 12 sama dengan 0,4X. Berarti X sama dengan 12 per 0,4. Jadi 30 ya. Jadi ternyata massa senyawa organiknya itu adalah 30 gram. Gitu. Karena tadi yang baru diketahui itu adalah cuma si ini doang, apa? Si atom karbon doang. 30 gram. Nah, terus sisanya apa? Nah, kita belum tahu kan sisa apa namanya? Sisa apa namanya? Sisa senyawa dalam senyawa itu apa gitu, kita belum tahu. Nah, tapi kita bisa tahu tetapan Avogadro si atom karbon itu berapa, yang tinggal dikaliin. Berarti pengalinya itu adalah 12 si atom karbonnya per semuanya 30 dikali 6 kali 10 pangkat 23. 6 kali 10 pangkat 23. Nah, ini berapa nih jawabannya? 12 per 30 kali 6 kali 10 pangkat 23. 2,4 ya? Ini sama dengan 2,4 kali 10 pangkat 23. Gimana? Ini nggak tangkap nggak kira-kira? Ini harus cek dulu. Nah, kurang nggak? Yang pertama kita yang diketahui massa, persentase massa sama massanya. Jadi kan 40% itu sama dengan 12 gram. Nah, berarti kalau 1% berapa? Ya udah 1% per X per massanya yang belum diketahui sama dengan 40% per 12. Berarti 12 sama dengan 0,4 X. X sama dengan 30 gram. Berarti massa total senyawa organiknya tuh 30 gram. Nah, dari massa total kita bisa tahu
jumlah tetap jumlah atom karbon dalam 12 gram senyawa tersebut. Berarti 12 per 30 kali 6 kali 23. Gimana? Atau tidak? Atau ada yang salah nih? Aku juga ragu nih. Ngerti, Kak. Apa? Ada yang Enggak. nggak ngerti? Di mana ya kira-kira? Ngerti. Oh, ngerti. Terusnya gimana? Ntar, takut ada yang keliru nih. Lanjut aja berarti. Lanjut, Kak. Iya. Nah, oke. Lanjut terus. Kekecilan nggak ini? Enggak. Ya, nah. 34 cisplatin MR nah pokoknya kalau ada soal gini sebenarnya yang perlu teman-teman lakuin adalah pertama teman-teman tulis reaksinya. Ini udah setara belum? Pastiin dulu ini reaksi yang setara. Ini udah setara belum yang ini reaksinya? Belum. Nah, apa yang belum? Jumlah CL-nya beda. Oh, yang kiri itu K2 PTCl4 itu. Udah sama. Oh, udah sama berarti. Kirain teh 2. Ya, kelihatannya 2 ya. Nah, jadi ini udah setara kan. Jadi kita tulis dulu KT K ya K2 PTCl4 tambah 2NH3 jadi PTNH3 2 kali Cl2 tambah 2 KCl. Nah, terus apa namanya itu? Nah, di sini kan ada yang diketahui adalah massa. Nah, kalau yang diketahuinya massa ataupun apapun itu, intinya kalau ada reaksi kayak gini, apalagi dikatakan sempurna, berarti kita harus cari dulu mol masing-masing yang diketahui. Nah, di sini kan dia yang diketahui adalah menghasilkan 1,7 gram amonia atau NH3. Berarti kita cari mol NH3. Jadi dulu mol NH3. NH3. Mol NH3 kan mol sama dengan massa per MR. Massanya 1,7. MR amonia berapa? MR NH3 atau amonia? Enggak tahu, Kak. Nah, ini ada nih 17. Uh, Ya, berarti 17. Berarti mol si NH3 itu adalah 0,1. Apa ini? 1 menit lagi udah. Jadi sampai N aja lah ya. Kalian. Ini apa? Udah jam 17.43 baru. Nah, jadi ini 0,1 mol. Oke, kita udah tahu mol NH3, terus kita cari mol kedua PTCl4. Mol K2 PTCl4 itu 8,3 per MR-nya berapa? 415. Berapa nih? 8,3 bagi 415. 50 dia 0,02 mol. Nah, ini 0, dulu deh. Yaitu 0,02 mol. Nah, udah gitu kita tahu molnya. Kita tulis di sini. Benar nggak ini? Takut aku salah. 8,3 bagi 415 0,02. Itu enggak salah. Cek dulu. Kak, kok hitam ya? Hitam. Uh-uh. Hitam. Dari kapan? Bentar. Punya aku enggak tapi. Oh, enggak.
Kayaknya yang ini yang bermasalah. Oh, coba lihat dulu tuh. Ya, ini 0,02 mol. Coba lihat duluan. Ya. Nah, jadi biasa kalau ada reaksi gini kita tulis MRS. Mula-mula reaksi sisa. Berarti mulanya sisa 2 pada L4 0,02. Nah, udah. 0,0 ya. 0,02 secara tiganya 0,1. Nah, yang jadi reaksi batas, kita cek 0,02 bagi koefisien 1, berarti 0,02. 0,1 bagi 2, 0,05. Berarti lebih kecil yang 0,02, sisa 2 pada C4. Berarti dia jadi reaksi pembatas. Berarti ini reaksi pembatas. Ini jadi 0,02. Nah, karena 0,02 itu reaksi pembatas dan yang koefisiennya 1, kita cari yang bereaksi yang NH3. 0,02 bagi 1 kali 2. Jadi 0,04. 0,02 bagi 1 kali 1 lagi. 0,02. Terus ini 0,02 bagi 1 kali 2. 0,04. Oke, udah gitu dikurangin. Ini habis. Ini 0,06. Ini 0,02. 0,04. Nah, di sana jika reaksi berlangsung bersempurna, masa reaksi yang tersisa adalah, reaksi yang tersisa adalah ini, NH3, 0,06 mol. Nah, kita cari massa si NH3. Kan tadi, jadi 0,06 atau mol NH3 sama dengan massa per mR. Massanya itu kan belum tahu. Massa per mR, mR-nya sama kayak tadi 17. Berarti massa yang itu adalah 0,06 kali 17. Berapa tuh? 0,06 kali 17. 4. 1,02 ya? 1,02. Ya, 1,02 gram. Ada. Ini adalah B. Gitu. Kita review dulu. Jadi intinya pertama teman-teman setarakan dulu reaksinya. Kalau udah setara, teman-teman terjemahkan yang ada diketahui. Dan kalau misalkan teman bingung dijadiin apa, jadiin aja mol gitu. Jadiin mol. Karena kan ada yang namanya jembatan mol. Jadi hampir semua besaran itu jembatan di kimia itu tuh dijembatani oleh mol. Nah, jadi teman-teman cari mol mula-mula dari massa, mol NO3 dapat 0,1, mol K2 PTCl4 0,02 mol, baru udah itu masukin di reaksi MRS 0,02 sama 0,1. Udah gitu cari reaksi batasnya. 0,02 bagi 1 0,02, 0,1 bagi 2 0,05. Dan lebih kecil 0,02. Ya udah berarti reaksi batas. Ini tetap 0,02, ini jadi 0,04 karena koefisiennya 2, 0,2 kali 2. Ini 0,02 dari 0,02 kali 1. Ini 0,04 dari 0,02 kali 2. Nah, ini dikurangi lah, dapatlah 0,06. Jadi dapat mol NH3 itu 0,06. Karena intinya adalah masa reaksi yang tersisa, otomatis 0,06 kali 17, dapatlah 1,02 gram. Gitu. Ini gimana? Ada yang ditanyakan? Enggak, Kak. Aman? Ya, gimana aman? Aman. Nah, lanjut. Pak P dan TA ini apa? Enggak kelihatan soalnya. Ini saja ya. Aku cari, nah ini juga yang bisa di ini. Cepat. Sel foto yang memiliki potensial paling besar adalah, nah ini kalau ada soal potensial, kita ingat bahwa sel galvani itu atau sel volta potensialnya apa sel
adalah E reduksi dikurangi E oksidasi. Nah, teman-teman perlu dipahami bahwa ini kan E0 sel itu ada potensial reduksi standar. Nah, berarti yang jadi reduksi itu adalah yang paling positif. Yang oksidasi adalah yang paling negatif. Itu kalau nggak diketahui. Tapi di sini dia diketahui notasi selnya ini, notasi selnya. Nah, kalau gini kita tahu bahwa misalkan yang A ya, Cu2+, Pb2+, jadi Pb. Nah, ini oksidasi atau reduksi? Cu ke Cu2+. Oksidasi atau reduksi? Jadi Cu2+. Tambahkan ya, dia 0 jadi 2+, berarti ini oksidasi. Oksidasi. Pb2+ jadi Pb, dia reduksi. Intinya, pada notasi sel kayak gini, yang sebelah kiri, yang kiri, dia tuh oksidasi. Yang kanan, dia reduksi. Tuh. Berarti, kalau ada soal kayak gini, kita coba cari hasilnya. Yang A dulu. Yang A berarti yang reduksinya si C. Si Pb, yang oksidasinya si Cu. Berarti, E sel sama dengan EPB dia tuh berapa? EPB ini minus 0,13 dikurangi oksidasi Cu dikurangi Cu 0,34 berapa? Minus 0,3 dikurangi minus 0,34 jadi minus 0,47. Oke, sekarang yang B. Ketika yang paling besar kan, berarti SL-nya adalah berapa kurang berapa nih kalau yang si B? Yang oksidasi, yang reduksinya kan CR ya. CR tuh min 0,74 dikurangi si CO min 0,28. min 0,28. Jadi berapa tuh? Min 0,74 dikurangi minus 0,28. 46 ya? Jadi minus 0,46. 46. Nah, terus yang C. Excelnya adalah Cu berapa Cu? 0,34 dikurangi CR minus 0,74. Minus 0,74. Jadi berapa jadinya? 1,08 ya? 1,08. Terus yang D sama. Yang D apa nih kalau yang D? Berapa kurang berapa? Yang reduksinya di CR, yang oksidasinya di Cu. Min Min 0,7. Ya. 0,4. 0,74. Terus dikurangi 0,3.